Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel ini ya, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih untuk semuanya ya. Semoga selalu, always, dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh. Bilang bapak lagi shooting, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh ya, yaitu anti skip dan anti download ya. Jadi selalu, always, dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan, diadu dengan yang juga potongan-potongan dari video lain, diunggah ulang. Waduh, ambiar. Kata anak muda sekarang, ambiar itu tadinya ya. Jangan ya, aku tidak kasih izin yang seperti itu. Berikutnya untuk kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Terima kasih dah atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku juga berdoa ya, semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa-doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin ya. Ya Allah ya. Minum dulu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ya, singkat aja ya, nanti ini mau datang. Jadi yang penting ada ngaji ya, jangan sampai nggak ngaji walaupun singkat, tidak seperti biasanya, karena ini ada tamu nanti mau datang ya. Mana ini lapnya? Oke, kita sekarang seri yang ke-9 oke. Kemarin seri yang ke-8, seri yang ke-9 sekarang ya. Oke ya. Malakat aimanuhum ya. Sebelum kesini aku bawa kesini dulu ya. Sudah aku jelaskan kemarin surat Al-Muntahanah kenapa disebut perempuan ya, kalau tidak laki ya. Padahal yang ikut baiat itu banyak yang laki ya, sudah aku jelaskan. Berikutnya kenapa perempuan yang sudah bersahadat, sudah bersumpah setia kepada kanjeng Nabi dan masuk Islam, tidak boleh dikembalikan kepada suaminya yang kafir, kepada yang kafir ya. Ya, itulah ya, iman itu memutuskan perkawinan. Clear ya? Oke. Kalau clear, karena kemarin belum tuntas ya, aku akan tuntaskan hari ini. Namun sebelumnya aku bacakan komentar yang masuk untuk aku berikan sebuah apresiasi ya, sebagai bentuk penghormatanku untuk semua pewer setiaku di channel ini. Oke. Pewernya tidak begitu subur ya, cuman dapat meraih
jadi 200 saja nggak tembus. Ya itulah namanya ya. Padahal kajian-kajian seperti ini, ya gue mau tanya, ada yang menjelaskan seperti gue yang jelasin? you mau ketemukan gue, pakar tafsir kayak, profesor kayak, doktor kayak, kiai kayak, ustadz kayak, dari dalam negeri kayak, jebolan luar negeri kayak, ayo silakan ketemukan aku. Ada yang menjelaskan seperti gue jelaskan sama elu semua. Tapi kan powernya cuma 198 kan faktanya. Itulah bahwa publik kita ketika sudah diajak ke intipati tentang keilmuan, langsung apa namanya ini terjun bebas powernya. Karena memang publik kita ya publik hohohi ya senangnya ya. Dan kajian seperti ini, seperti gue bilang tadi, ada yang menjelaskan seperti ini. Nanti bagaimana memberikan penjelasan tentang budak-budak itu? Ya, karena ini nanti ya juga kalau mau kita rinci lebih dalam, nanti ini akan berhubungan dengan bentuk negara. Karena apa? Semua ini itu nanti bisa kita paparkan, itu adalah masalah-masalah sosial dari sebuah peperangan. Yang namanya peperangan itu pasti hubungannya G to G. Ya. Jadi ya memang kita harus menapaktilasi gimana sebetulnya tata kelolanya itu. Ya. Oke. Nanti ya enggak apa-apa. Yang penting kan gue sudah sampein ya, lu mau belajar monggo, enggak ada masalah. Cuman gue sampaikan seperti ini sebagai potret publik kita yang Islam ini aja lah, nggak usah yang lain. Itu yang hohohiha itu sukanya video-video seperti itu. Kalau sudah intipati masuk ke kajian langsung terjun bebas. Terus gitu, bagaimana kita mau kiamah? Bagaimana Islam mau kiamah kalau generasi mudanya dia seperti itu? Oke. Komen pertama masuk dari Kang Rasmi Nasmat yang ada di Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Makassar hadir telat Tuan Guru ya, salam Isra. Salam Isra juga untukmu ya, enggak apa-apa meskipun telat, yang penting ada ngaji ya. Sorry. Berikutnya Kang Mas kita ini dari Barat Tengah ini. Kang Usman Kam. Dubai hadir Gus, izin menyimak kajiannya. Alhamdulillah aku sehat dan masih tetap aktivitas normal. Semoga dirimu bersama keluarga dan teman-teman yang ada di channel ini senantiasa sehat. Amin. Salam Israel, Islam rasional Elohim. Ya. Kami di Dubai UAE, kebetulan free day memang libur Gus. Oh berarti kemarin ya. Sesuai namanya hari yang bebas merdeka. Gue nggak tahu yang dimaksud dengan sesuai namanya hari yang bebas merdeka. Karena free day itu kan Jum'ah. Jum'ah itu artinya jamaah, berkumpul. Berkumpul. Ya. Jadi makanya kan gue tanya kan nggak ada yang bisa jawab, ada yang bisa jawab. Coba tanya sama kiai, sama ustadz, sama profesor, doktor yang pintar-pintar itu coba tanyakan. Ya, nama-nama hari itu kan semua bilangan. Kenapa kok hari yang ke-6 itu tidak bilangan? Ya, Ahad 1, Isnain 2, Sulatsa 3, Arba'a 4, Khomsa 5. Harusnya apa? Sit'ah. Tapi enggak mau. Baru Saba'ah, tapi enggak mau sit'ah. Maunya apa? Jum'ah. Berkumpul. Bilangan. Terus ke fi'il, baru bilangan lagi.
Meskipun nanti sab'ah itu terjadi perdebatan apakah itu maksudnya 7 atau istirahat. Ya nggak apa-apa diperdebatkan, monggo-monggo saja. Gue sih kagak ada masalah. Masing-masing punya argumen, monggo saja. Tapi menarik, kenapa Jum'ah kok nggak sit'ah? Ya, jadi kalau like kita bilang bahwa kami di Dubai UAE kebetulan free day, berarti kan Jumat. Memang libur Gus, sesuai namanya, hari yang bebas merdeka. Jadi free day itu Jumat itu bukan bebas merdeka, tapi berkumpul. Gitu. Ya. Tapi nggak tahu juga aku maksudnya gimana juga. Mungkin ada maksud lain, nanti dikonfirmasi aja lah ya. Cuman yang menarik kalau otakmu itu memang suka hal-hal yang kritis, akan bertanya. Ya, kenapa ya nggak sit'ah ya? Kok Jum'ah ya? Kan begitu. Harusnya kalau kita berhitung dari Komsa ke sit'ah. Kalau dalam edisi Indonesianya kan Ahad, Senin, Selasa, ya Arba'ah, Komsa. Ya, masuk ke kita ya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Komsa jadi Kamis. Jumat tetap, nanti Sab'ah, Sabtu gitu. Ya. Oke. Karena sudah selalu Jumat masuk kerja, karena sudah selalu Jumat masuk kerja pada setengah hari setelah sholat Jumat. Oh, maksudnya kerjanya setengah harinya ya. Rata-rata Muslim yang didominasi oleh Pakistan, Bangladesh tidak masuk lagi setengah hari sorenya. Mungkin maksudnya kerja setengah hari gitu ya. Kalau 4 jam berarti, kalau 8 jam berarti 4 jam gitu. Bos Cina bingung ngatur kerjanya. Oh, ternyata yang punya kontraktornya itu Cina ya. Yang punya garapan di UEA itu ya. Nggak ada helper kernetnya. Ya. Setengah merdeka kala itu seperti kutipan Mas Irfan. Belakangan ini sudah merdeka. Jumat total diliburkan. Benar-benar merdeka. Ya. Terima kasih Gus. Maulete Godang dohamu. Oke, Maulete Godang. From Usman Saragi, Dubai, Uni Emirat Arab. Oh, maksudnya merdeka tidak bekerja gitu ya. Oke, monggo. Boleh. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan preman atau preman. Preman itu seperti ini, nanti ada hubungannya. Pri itu kan bebas, men itu laki-laki, orang yang bebas. Termakan lintasan waktu, padahal preman itu orang-orang bergengsi zaman Belanda dulu. Sekarang enggak, preman itu ya, kan preman lidah kita kan, Inggrisnya preman. Preman dalam otak kita ya bajingan, biang kerok, tukang tipu, tukang nyolong, maling, koruptor itu juga sebetulnya masuk, itu preman. Padahal dulu enggak begitu. Di tanah Jawa itu preman, orang yang jadi preman tuh kate nangdi mau kemana? Mereman. Nah, dia mau jadi preman. Itu mereman tuh maksudnya seperti apa? Lain lagi. Ya, dia biasanya tuh mereman itu sebagai buruh tani ke orang yang punya pertanian gitu. Ya, istilahnya mereman. Itulah yang gue bilang. Bahasa itu cenderung berkembang dan bisa mungkin berubah makna justru. Preman asalnya sama preman sekarang udah berubah. Ya, oke. Itu dari Dubai kita sekarang ke Kerinci Jambi, Kang Irfan. Dicatat Gus. Nah, ini tersusun puzzle sebagaimana seharusnya antara suami dan istri yang beda iman secara Qur'ani. Alhamdulillah ya. Jadi puzzle-nya mulai tersusun. Makanya gue bilang, kajian-kajian kita itu serpihan-serpihan, itu yang berupa seri-seri. Kalau kalian nggak mengamati dari satu serpihan ke serpihan, bagaimana kalian ingin membangun puzzle? Yang jadi masalah lagi, dia baru dapat satu sepersihan, 2 serpihan, sudah ngoceh. Nah, ini jadi masalah. Dia baru nonton 1 serpihan, 2 serpihan, sudah ngoceh. Masalah. Padahal itu nanti akan selesai di 12 serpihan, baru disusun parcel dari serpihan-serpihan yang ada. Ini sudah ngoceh.
Jadi repot. Makanya kalau ada yang baru gue bilang, Mbak, Mas, Pak, Ibu, ikuti aja dulu kajiannya, banyak tanya kepada seniornya supaya jenengan dapat kerangka berpikir yang selalu ditawarkan oleh Gus Peti seperti apa. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Kang Irfan Al-Akbar, dan kita lanjutkan soleha kita Gispati. Alhamdulillah hadir Tuan Guru, semoga pileknya cepat berakhir, selalu sehat, dilancarkan rezeki dan selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untukmu. Ya, ini sudah 90% lah ya. 90% tadi malam sudah nggak begitu sakit ya. Karena biasanya aku perhatikan tenggorokan itu sakitnya justru ketika malam. Lebih sakit malam daripada siang gitu ya. Tapi tadi malam bangun malam juga sudah berkurang ya. Dan terima kasih doanya, semoga bisa menjadi 100% yang sudah 90% ini. Salam Isra Gispati ya, sama semua saudara-saudaraku yang ada di Palu. Kita lanjutkan Kang Johanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini yang punya Cirebon ini ya. Cirebon hadir mengikuti kajian jenengan Gus. Monggo monggo. Di Cirebon juga sama lagi muslim pilek dan batuk ya. Semoga Gus cepat sembuh dan sehat selalu. Salam buat saudara-saudariku yang selalu setia mengikuti kajian channel ini. Salam Isra. Oke, salam Isra untuk Kang Mas Juanto Anto ya. Ternyata sama ya, mungkin lagi musimnya di negara kita ya. Peralihan iklim itu ya. Jadi pengaruh juga terhadap kesehatan, dan Gus Peti tumbang. Karena apa? Tidurnya larut malam, dan aku memang begitu, kalau telat tidur imunnya langsung drop gitu. Oke, terima kasih Kang Mas Juanto ya, Cirebon. Maybe sometime bisa jalan-jalan ke sana ya. Kang Sahran di Pari menyimak setelah Jumatan. Mangga Kang, mangga. Sedang jarang hujan akhir-akhir ini. Oh begitu. Oke. Dari Bandung Utara bagian Barat kita ke Singosari, ada Kang Mas Wahyu Junaidi ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Tepat sekali Gus, sambiloto yang pahitnya luar biasa itu radang tenggorokan ya. Tenggorokan maksudnya. Khasiatnya anti radang, menurunkan panas, menghilangkan nyeri, penawar racun, menghilangkan bengkak, menstimulasi sistem imun, dan masih banyak lagi manfaatnya. Bisa juga resep herbalnya ini Gus. 10 gram sambiloto, 5 lembar daun sirih, rebus dengan 400 cc air hingga sisa 200 cc ya, berarti separuhnya ya. Lalu saring, gunakan airnya untuk kumur-kumur, lalu telan salam Isra. Salam Isra, mantap. Iya Kang Mas, waduh. Sambiloto itu kalau orang Jawa bilang pahitnya nyetak. Nyetak itu artinya sudah kita telan, masih di rongga mulut ini masih minta ampun pahitnya ya. Cuman karena ingin sembuh ya akhirnya tetap aja diminum. Tapi di sampingnya sudah siapin madu gitu ya. Jadi begitu minum klek sambil merem, apapun yang terjadilah. Klek. Setelah itu basuh dengan madu, beres. Pahit banget ya. Rojo pahit. Atur nuwun, nuwus Sam Wahyudi Junaid yang ada di Singosari atas resep-resepnya ya. Kemudian Kang Hermas Edison, terima kasih atas 3 jempolnya. Soleha kita Aisyah, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Orang asing nyimak Gus, ke, matur nuwun. Ini orang baru ini ya, Anto Dermayu ya, hadir selalu. Salam Isra. Salam Isra Kang Mas. Saya asing Mas namanya, atau jenengan ganti nama atau gimana? Nggak tahu lah aku ya, tapi yang jelas salam Isra juga dariku ya. Kalian kan paling jago ganti nama, aku juga nggak ngerti itu ya. Terima kasih Kang Mas Anto Dermayu ya. Itu sulit. Kemudian ke Kang Mas Burhanuddin Harahap ya, kepo mania randu belatung, nyimak selalu kawan.
ya, dari Blora, Jawa Tengah. Salam Isra untukmu saudaraku. Rio Aka, jagoan kita dari Jaksel, ini juga selalu aktif ya. Hadir Gus, monggo, terima kasih, atur nuhun untuk Kang Rio Aka. Kita lanjutkan, ada bapak kita ya, semoga Allah selalu merahmatinya di usia tuanya ya. Bahagia bersama keluarga ya, ada istri, ada anak, ada menantu, ada cucu, ada cicit gitu ya. Ya, assalamualaikum dari Sedang Jenimak Gus, semoga lekas sembuh ya Gus. Terima kasih Bapak. Salam Isra juga untuk Bapak Abdul Muluk bersama keluarga dan semua saudara-saudaraku yang ada di Deli Serdang. Dari sana kita terbang ke Surabaya. Laskar Gua Selarong, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi-pagi agak siang nyimak kajian, mantap. Monggo Kang Mas ya, Surabaya. Kita lanjutkan, Kang Mas Aljus selalu hadir meski terkadang telat, seperti hari ini dapat nomor 6. Monggo Kang, monggo, nggak apa-apa ya, meskipun telat yang penting kita ada, jangan sampai kosong ngajinya, maksudku begitu. Masalah kesibukan diatur aja. Bapak Ikhwan Tamin, salam Isra juga untuk Pak Ikhwan, ini penjaga gawang Tangerang, Persitara. Ya, Tangerang itu sepak bolanya Persitara ya. Matur nuwun, Bapak Ikhwan Tamim, sudah ya, sudah aku bacakan semua. Sekarang kita lanjutkan ke kajian kita yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat ini ya, Al-Muntahanah, surat yang ke-60 ayat yang ke-10 ya. 10. Kemarin aku sudah jelaskan ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman ya, maka hendaklah kamu uji ya. Apanya? Keimanan mereka ya. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, dalam kurung suami-suami mereka, yaitu orang-orang kafir. Ya. Nah, sampai situ kan kemarin penjelasannya ya. Ya, aku uraikan di sini ya. Jadi ada perempuan ya, kemudian mau bersahadah gitulah ya. Mau menerima Kanjeng Nabi ya, beriman. Ini Kanjeng Nabi diperintahkan apa Kanjeng Nabi oleh Allah? Untuk diuji dulu imannya, diuji dahulu, jangan kesusu percaya ya. Baru setelah diuji dan ternyata benar-benar beriman ya, sudah, jangan kembalikan ke kafirnya. Nggak boleh, dia biar bersama kita, nggak boleh, jangan dikembalikan ya. Oh, dia sudah punya istri, dia sudah punya suami. Itulah yang disebut iman itu bisa memutuskan perkawinan gitu ya. Jadi nggak boleh dikembalikan ya. Penjelasannya nih, yang penting ini tahap-tahapannya tahu dulu ya. Ada perempuan ya, beriman ya, diuji dulu, jangan kesusu percaya, diuji dulu ya. Setelah diuji ternyata bukan kaleng-kaleng, benar-benar beriman ya, maka jaga itu artinya jangan kembalikan kepada komunitas kafirnya. Kita jaga ya, kita jaga, jangan justru suruh kembalikan. Ini yang kemarin aku bilang, kalau dalam dunia modern sekarang ini ya, kita memang harusnya punya wisma mu'alaf ya, wisma mu'alaf ini harusnya punya. Untuk apa? Menampung saudara-saudara kita yang sudah to be Muslim ya. Jadi dia kita tempatkan di wisma mu'alaf. Ya katakanlah ini seperti ruang apa ya? Rehabilitasi, apa bisa begitu ya? Ya. Nanti kalau dianya sudah punya tempat yang itu aman bagi akidah dia, ya enggak apa-apa. Ya. Dan kalau misalkan ini bisa kita
wujudkan, ya, artinya ada agnia-agnia, ya, yang kautsarnya telah diwanharkan, ya, ini bisa menjadi pusat pendidikan juga ini. Jadi ada mu'alaf bersahadat masuk Islam, ya wis Islam, nggak begitu. Ditampung di musuh mu'alaf, nah di sana kita ajarin Islaman. Yang paling penting itu diajari tauhid. Ya, yang kedua itu baru toharoh. Setelah toharoh baru ibadah. Ibadah apa yang paling penting? Sholat. Karena kafir itu kan nggak kenal toharoh, nggak kenal bersuci, baru haid nggak tahu, baru mimpi basah nggak tahu gitu. Kalau itu kan menjadi kendala. Nah, mereka kan awam. Nah, di sini digodoknya di Wisma Mu'alaf ini, ya. Jadi fungsi ganda dia, di samping untuk menampung karena tidak boleh dikembalikan, juga untuk tempat edukasi. Ya, nggak usah kasih yang macam-macam, yang berat-berat, nggak usah. Itu aja dulu, akidah, toharoh, ibadah. Ibadahnya apa? Sholat. Itu aja dulu. Matengkan dulu sholat, karena as-sholatunya kan imaduddin. Ya, baru nanti setelah itu ya puasa. Puasa juga kan, puasa Ramadan kan. Gitu ya. Kalau itu sudah mapan, baru hal-hal lainnya. Sehingga ketika dia ibadah sudah memenuhi syarat-syarat fikihnya. Jangan sampai dia sholat, dia belum tentu tahu toharoh. Ya kalau laki, ya disunat dulu. Jadi lucu ya. Ya nggak apa-apa, Kanjeng Nabi Ibrahim tuh sunatnya itu usia senja. Jadi kita lucu ya, tapi kan lucu yang ada benang merahnya. Jadi nggak usah khawatir nanti ada saudara-saudara kita kafir ya. Waduh, gue sudah bapak-bapak nih atau sudah kakek-kakek, gimana gue sunat, gue kan malu. Nggak perlu malu, Pak, ya. Kanjeng Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham itu sunatnya juga usia senja gitu. Jadi jangan khawatir. Karena sunat itu suatu keharusan, ya. Supaya apa? Nanti kalau dia sholat itu dijamin bersih toharonya itu. Gitu loh, ya. Itu sisi lain sih ya, untuk kebersihan itu. Tapi bagaimanapun ya memang harus sunat. Kalau nggak sunat ya ya kafir. Jadi walaupun sudah bapak-bapak ya, nanti kita pesankan. Sekarang kan ada yang pisau, ada yang laser, ada ya, alatnya macam-macam. Nanti kita kasih tahu tukang sunatnya itu, kalau di sini bilang cala, Pak, ini yang sunat ini sudah tua. Karena apa? Biasanya kalau tua itu kan kebal dia. Upayakan pisaunya, guntingnya yang benar-benar tajam. Ya, oke, just feeding, oke ya. Oke, di sini. Nah, kita selesai di sini. Nah, sekarang aku lanjutkan. Kenapa tidak boleh dikembalikan tapi harus dibina di sini kalau dunia modern ya, Wisma Mu'alaf. Nih. Mereka yang wanita-wanita itu tidak halal bagi orang-orang kafir itu. Dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Nah, ini dasar untuk menjawab pertanyaan Irfan di surat Al-Maidah ayat 5. Ya. Tapi nanti sabar, ini kita selesaikan dulu. Sabar, pokoknya sabar aja. Jadi harus satu frekuensi, iman. Iman kafir enggak boleh nikah. Entah yang iman yang mana, yang kafir yang mana, pokoknya enggak boleh. Kenapa? Ya aturannya begitu. Karena itulah maka iman itu bisa memutuskan perkawinan. Karena perkawinan harus satu frekuensi. Iman, enggak boleh iman kafir. Enggak, ya. Inilah hebatnya ya. Nanti ada juga aturan lain berikutnya ya. Aku ulangi. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, ya. Lanjutnya, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Jelas ya.
Nampak di sini tuh. Ini ya. Ya ginilah, aku bisanya gambar gini. Ini kafir. Ini iman. Ya. Maksudnya begini. Ini tidak halal bagi ini. Ya. Tidak halal. Sebaliknya, nampak sini tuh. Ini pun tidak halal bagi ini. Itu loh ya. Sama-sama tidak menghalalkan. Kafir tidak halal bagi iman. Iman tidak halal juga bagi kafir. Gitu lah ya. Oke. Makanya kita dalam hal perkawinan itu harus jeli, harus hati-hati karena peraturannya itu rinci, meskipun nanti kalau tingkat keribetannya itu lebih ribet kalau kita belajar tentang waris, faraid itu hukum waris, itu lebih rinci lagi itu ya. Cuman ini juga termasuk yang rinci. Nanti mana yang boleh dinikah, mana yang tidak boleh dinikah, itu rinci itu ya. Cuman kan kita nggak ke sana, kita cuman akan memberikan penetrasinya pada bahwa kafir itu ya tidak halal bagi iman, iman itu tidak halal bagi kafir, sehingga kita mendapat dukungan bahwa iman itu bisa memutuskan perkawinan. Jadi nanti kalau ada itu budak istrinya orang kok dinikahi, kamu sudah bisa menjawabnya. Ya, oke. Jadi dari sini ya, nggak boleh dikembalikan. Karena apa? Karena si iman tidak halal bagi si kafir pun tidak halal bagi si iman. Perkawinan itu putus. Kecuali dua-duanya laki suami mau masuk Islam. Lain cerita bos, gitu ya. Oke, ini lanjutnya. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Nah, maharnya itu suruh kembalikan. Nah, ini berikutnya. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka. Jadi ada wanita masuk Islam, ya, sudah diuji sungguh-sungguh masuk Islam, oke, syahadat, ya. Itu jangan dikembalikan kepada suaminya yang kafir, ya, jangan, karena kafir tidak halal bagi iman, iman tidak halal bagi kafir, ya. Ini oke. Terus itu sudah bukan lagi suaminya, dia bukan lagi istrinya suaminya yang kafir itu, karena sudah putus. Nah, kita ini orang-orang beriman kalau mau menikahi itu, kalau dalam suasana perang biasanya itu disebut dengan budak itu ya. Ini malakat aimanuhum ya. Mau dinikahi boleh, ya, ya. Dan misalkan suaminya yang dulu itu minta maharnya, ya, lu gue nikah, gue dulu sudah minta kasih mahar lu gitu. Misalkan ngomong sama istrinya yang sudah beriman gitu ya. Apa kata Al-Quran? Kembalikan. Maharnya itu suruh kembalikan. Gagah kan Islam, bukan terus dikemplang. Enggak, balik no, kembalikan maharnya. Nah, begitu juga kalau ada gue nih, misalkan gue punya budak nih mau menikah, budak gue itu ya, itu gue juga harus membayar maharnya. Gue bayar mahar, makanya dikatakan dan berikanlah kepada mereka, suami-suami mereka itu mahar yang telah mereka bayar ya. Dan tiada dosa atasmu dan tiada dosa atasku ya. Ini supaya gampang memahaminya. Ya, misalkan aku ya, dan tiada dosa atasku mengawini mereka. Mengawini itu perempuan itu yang sudah masuk Islam ya. Tapi lihat ini. Apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Jadi dibayar maharnya. Ya. Paham?
mahar suaminya yang kafir dikembaliin, terus ada ada laki-laki Islam mau mengambilnya menjadi istri, bayar mahar juga, gitu ya. Oke. Dan janganlah kamu, ini. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali dengan, maksudnya tali perkawinan, ya, dengan perempuan-perempuan kafir. Ini ingat yang laki-laki ini, jangan karena bahenol cantik, mungkin dia punya kedudukan pekerjaan yang bagus, kafir kamu nikah saja, tidak boleh. Biasanya laki juga kan mikir gitu, ada cewek, cantik, bahenol, kerja di mana? Di BUMN. Padahal kafir, terus lu nikahin aja, lu geblak. Al-Quran ngelarang. Mana ayatnya? Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Tidak boleh. Jelas ya? Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Nah, ya. Yang telah kamu bayar. Misalkan ini kebalikan yang tadi, ya, kita masuk Islam, istri kita tetap kafir, ya sudah, ya, boleh minta maharnya, kembalikan maharnya, gitu ya. Jadi aku ulangi, ya, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Jadi saling mengembalikan gitu loh ya. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Ya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Jadi inti poinnya sudah selesai ya. Ini biar mau ada tamu, ini sudah setengah jam. Yang ini sudah selesai ya, cuman akan lebih komprehensif besok kita selesaikan 11, 12, 13. Ya, kita lihat suasana besok, karena besok kan weekend. Ini sebetulnya sudah setengah weekend ini ya, hari Sabtu ya. Jadi intinya begitu ya, sudah jelas ya, tidak boleh mempertahankan perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Jadi harus satu frekuensi iman-iman. Ya. Oke. Aku kira cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah besok akan kita lanjutkan. Tapi setidaknya untuk target kita ke Quran surat Al-Mumtahanah ayat 6, surat 60 ayat 10 itu sudah ketemu ya. Jadi alasannya kamu tahu ini. Ya, sehingga besok kita tinggal katakanlah kalau kita bikin bangunan rumah itu finishing ya dari ayat sebelum-sebelumnya sebagai penutup. Oke, sampai di sini dulu ya pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu ya, dalam bingkai keindahan imanmu simpan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim ya. Salam Isra, Islam rasional ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nun, terima kasih.